Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Pendidikan Ekonomi Universitas IPET Semarang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pelayanan digital. Ada aplikasi yang saya gunakan, yaitu ada aplikasi Dana. Untuk yang pertama adalah apa sih aplikasi Dana tersebut? Aplikasi Dana adalah sebuah platform dompet digital yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan daya hidup untuk pengguna pribadi dan bisnis. Layanan utama termasuk pembayaran digital, gateway pembayaran, distribusi promosi, dan integrasi dengan berbagai merchant. Dana terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Kominfo. Memastikan keamanannya, pengguna dapat mengakses berbagai fitur seperti transfer uang, pembayaran tagihan, top up pulsa, dan belanja online melalui aplikasi mobile yang disediakan di Google Play Store dan App Store. Kemudian untuk visi misi aplikasi Dana, yaitu diambil dari website resminya yang dikemukakan seperti ini. Cita-cita kami adalah menjembatani masyarakat Indonesia menuju generasi non-tunai dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik. Untuk langkah yang kami tempuh, yaitu kami menghubungkan seluruh elemen dalam ekosistem ekonomi digital, mulai dari pemerintah, mitra, hingga pengguna, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, aplikasi Dana memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembayaran digital, memungkinkan pembayaran di merchant fisik dan online menggunakan QR Code. Kemudian yang kedua adalah transfer uang, mengirim uang ke sesama pengguna Dana atau rekening bank. Yang ketiga, pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, air, internet, dan lainnya. Yang keempat adalah top up pulsa, yaitu isi ulang pulsa dan paket data untuk berbagai operator di Indonesia. Kemudian ada pembelian online, yaitu digunakan untuk pembayaran di berbagai e-commerce dan aplikasi layanan online. Yang terakhir adalah dompet digital, yaitu menyimpan saldo untuk berbagai transaksi finansial. Nah, kemudian ada beberapa juga layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi Dana, tidak hanya yang utama tadi, yaitu ada transfer, seperti bisa juga tarik tunai, kemudian tarik saldo di berbagai merchant yang bekerja sama dengan Dana pastinya. Kemudian ada layanan digital seperti kirim ke e-wallet atau dompet digital. Kemudian ada voucher, ada juga untuk tagihan, seperti itu pembayaran tagihan seperti tagihan listrik atau air atau BPJS atau telepon dan lainnya. Kemudian ada juga pembayaran seperti donasi, cicilan pendidikan, bisa juga untuk pembayaran parkir. Kemudian ada juga kartu kredit. Nah, untuk layanan yang mungkin di aplikasi Dana ini juga ada hiburan seperti ada Tix ID, yaitu tiket. Kemudian ada video, mini games, Apple Zone, Dana Deals, Loyalty, AI Plus Rewards, dan sebagainya. Kemudian yang keuangan atau finansial di aplikasi Dana itu melayani ada emas, yaitu bisa menabung emas secara elektronik. Kemudian yang layanan pemerintah itu ada pembayaran pajak PBB, terus ada pajak daerah, distribusi SIM juga, membayar paspor, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan aplikasi Dana. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah keamanan. Dana terdaftar dan diawasi oleh Bank Digital atau Bank Indonesia dan Kominfo, memastikan keamanan transaksi. Kemudian kedua ada kemudahan penggunaan, yaitu interface dan user friendly dan yang mudah yang bisa digunakan oleh penggunanya. Kemudian layanan yang lengkap, yaitu menyediakan layanan pembayaran, transfer uang, pembayaran tagihan, top up pulsa, dan belanja online. Kemudian integrasi yang luas mendukung berbagai merchant dan layanan online. Yang terakhir adalah promosi dan diskon, seperti menawarkan berbagai promosi dan diskon untuk transaksi tertentu. Untuk yang kelemahannya, yang pertama ada keterbatasan merchant, yaitu meski sudah banyak, tidak semua merchant atau lain mendukung melalui pembayaran Dana. Ada juga toko-toko atau warung yang mungkin belum bisa membayar melalui aplikasi Dana. Kemudian biaya transaksi, ada beberapa layanan mungkin mengenai biaya transaksi, terutama untuk penarikan dana atau transfer ke bank tertentu. Kemudian ketergantungan pada internet, yaitu aplikasi Dana pasti memerlukan koneksi internet.
yang stabil untuk melakukan transaksinya. Yang keempat ada keamanan data. Seperti ke aplikasi keuangan lainnya, potensi resiko keamanan dan data pengguna selalu ada jika digunakan dengan hati-hati, yaitu tergantung oleh orang-orang yang penggunaannya. Untuk itu ada beberapa saran untuk aplikasi Dana. Yang pertama adalah perluasan jaringan merchant agar bisa menambah lebih banyak merchant yang mendukung pembayaran melalui Dana. Kemudian pengurangan biaya transaksi atau transaksi penarikan dana, fee-nya itu bisa dikurangi. Kemudian yang pasti peningkatan keamanan, jadi tambah fitur keamanan seperti autentifikasi 2 faktor dan yang lainnya. Optimalisasi koneksi, yaitu tingkatkan performa aplikasi agar tetap berjalan baik meskipun koneksi tidak stabil. Kemudian adalah layanan pelanggan, meningkatkan respon dan efisiensi layanan pelanggan untuk menangani masalah dan pertanyaan pengguna. Jadi beberapa saran itu mungkin dapat memberikan masukan kepada pihak aplikasi Dana, terutama untuk peningkatan keamanan, kemudian perluasan jaringan merchant dan optimalisasi koneksi, yaitu agar dimana lebih banyak merchant untuk bisa bekerjasama dengan Dana. Kemudian keamanannya yaitu seperti yang kita tahu bahwa masyarakat itu pasti menanyakan seberapa amannya ketika orang menyimpan uangnya mereka di aplikasi Dana. Kemudian koneksi internet, yaitu agar gimana caranya bahwa aplikasi Dana itu digunakan di internet yang kurang stabil masih bisa digunakan, karena kita tidak tahu bahwa kita menggunakan di daerah-daerah yang memang cukup untuk layanan koneksi internet yang stabil ataupun tidak. Sekian dari saya, selebihnya atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.